Karena harus diluruskan ini ya. Jadi betul ada mekanisme di dalam konstitusi kita yang namanya gerasi, amnesti, abolisi. Tapi kami sebagai pembantu-pembantu beliau yang menangani persoalan hukum, ya kami harus merumuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu. Kita hanya setia kepada rakyat Indonesia dan kita hanya takut kepada Yang Maha Kuasa di atas itu. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya itu? Memberi memberi kesempatan. Memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Hukum sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. karena harus diluruskan ini ya. Jadi betul ada mekanisme di dalam konstitusi kita yang namanya gerasi, amnesti, abolisi. Tapi itu tujuannya bukan untuk hal-hal yang sifatnya justru bisa merusak hukum pidana kita. Amnesti misalnya Mbak Cindy itu biasanya ditujukan untuk orang-orang yang bahkan urusannya adalah pidana politik. Jadi orang-orang yang dulu tuh pada masa Orde Baru di penjara misalnya ramai-ramai diberi amnesti. Atau yang lebih baru misalnya waktu itu Pak Jokowi memberi amnesti untuk kasus kekerasan seksual yang kemudian salah pemidanaannya. Jadi tujuannya untuk memperbaiki hal-hal seperti itu. Abolisi juga tujuannya adalah untuk mengoreksi. Tapi kalau konteksnya pengampunan koruptor, yang harus disadari oleh kita semua, korupsi itu bukan karena alasan tekanan politik, apalagi kehilafan. Korupsi itu biasanya disebabkan karena keserakahan. Bahkan juga biasanya yang korupsi bukan orang miskin ya, tapi orang kaya. Karena mereka serakah saja. Efek jera atau penghukuman saja, tapi yang paling penting itu menyadarkan yang bersangkutan, yang taubat tadi kata Pak Prabowo, dan kemudian aset negara yang dicuri dikembalikan. Lalu bagaimana mekanismenya? Ya Pak Prabowo kan bicara dalam bahasa seorang presiden yang harus dimengerti oleh seluruh rakyat, ya maka bahasa beliau itu ya yang taubat kita maafkan. Ya.
kami sebagai pembantu-pembantu beliau yang menangani persoalan hukum, ya kami harus merumuskan ucapan maksud beliau itu ke dalam bentuk satu langkah hukum yang sistematik dan dibenarkan oleh sistem hukum yang berlaku di negara kita. Dan saya melihat memang terhadap korupsi itu, ya ada yang salah paham, ada juga yang mengkritik beliau, mengatakan begini, oh tidak bisa, salah itu Pak Prabowo, bilangnya. Kenapa salah, kata dia, sebab dalam Undang-Undang Tipikor, ya orang mengembalikan hasil korupsi itu tidak menghapuskan pidananya. Jadi paling-paling itu menjadi faktor untuk pengurang dalam penjatuhan hukuman. Tapi mengembalikan barang yang dikorupsi itu, atau uang yang dikorupsi itu, tidak otomatis menghapuskan pidananya. Tetap aja dituntut. Nah, gimana Pak Prabowo kok mau memaafkan? Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya, saudara-saudara sekalian. Yang saya ingin sampaikan, anak-anakku, belajar yang baik, belajar yang tekun, buatlah yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan negaramu. Untuk bangsa, berbuat baik untuk rakyat. Itu pesan saya. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya bisa tatap muka dengan saudara-saudara. Saya bisa bicara langsung kepada kalian. Tidak gampang sekolah di negara orang, jauh dari keluarga. Saya percaya saudara tabah, teguh, dan teguh, tegar menghadapi kesulitan-kesulitan. Besar atas pendidikan, pantaulah keadaan anak-anak kita yang punya kesulitan, ya. Saudara-saudara, kita besar ya kondisi mereka dan bagaimana kita bisa lebih membantu mereka di sini. Terima kasih.